Orang yang nggak terima ganti Tuhan aja, berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Oh, ganti Tuhan itu nggak bisa, teman-teman. Tapi kalau ganti agama boleh mungkin. Hidup bagaimana nih? Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tuh. Ini tidak jauh berbeda dengan salah satu Gus, ya, Gus yang masih bocil itu ya, teman-teman. Juga berpidato seperti ini. Rumangsane wong tenggene gereja, wong tenggene Buddha, nyembah kuil, ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah, nyembah Gusti Allah. Tuh, Apa ini? Hidup bagaimana nih? a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buya Rozi Hasim ini, teman-teman, kalau kita perhatikan memang fahamnya itu faham-faham yang aneh nyeleneh. Orang ini sufi, ya, sufi tulen, yang dimana beliau ini memberikan ajaran tauhidnya, tauhid yang menyimpang sebenarnya. Rata-rata di video saya adalah orang-orang sufi halu yang saya bahas. Dan di sini ada satu video dari Rozi Hasim yang dimana beliau berceramah tentang Tuhan. Semua agama sama, nyembah apapun itu ya nyembah Allah. Ini gak jauh berbeda dengan pernyataan Weldo, yang dimana Weldo memberikan pernyataan mau nyembah batu, mau nyembah pohon, itu sama nyembah Allah. Begitu katanya. Coba kita simak seperti apa pernyataan dari Rozi Hasim ini. Orang yang nggak terima ganti Tuhan aja, berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Oh, ganti Tuhan itu nggak bisa, teman-teman. Tapi kalau ganti agama boleh mungkin. Karena Tuhannya semua agama itu sama mungkin. Ya, coba kita ulang seperti apa pernyataan yang lebih jelas dari dia. Ganti Tuhan aja, berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Tuhan. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tuh. Jadi apa saja yang disembah oleh manusia di seluruh dunia ini, pasti mereka nyembah Allah. Ini tidak jauh berbeda dengan salah satu Gus, ya, Gus yang masih bocil itu ya, teman-teman. Juga berpidato seperti ini. Rumangsane wong tenggene gereja, wong tenggene Buddha, nyembah kuil, ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah, nyembah Gusti Allah. Tuh, semua agama ini benar nyembah Allah. Cuma caranya aja yang berbeda-beda. Entah itu nyembah sapi, nyembah kuburan, nyembah ini, nyembah itu. Semuanya sama saja tujuannya pada Allah. Ini pondok pesantren ini. Modelnya seperti ini. Bagaimana generasi ke depannya kalau pemikirnya seperti ini? Jangankan si anak-anak ini yang diberikan mikrofon. Si Buya mengatakan hal demikian. Mau masuk ke gereja, mau masuk ke wihara, kita tetap nyembah Allah, Tuhan yang sama. Cuma beda tempat. Di situ dengan jelas dia mengucapkan seperti itu. Jadi bagaimana cara mereka ini belajar akidah kalau seperti itu, teman-teman? Bagaimana mereka ini belajar Islam kalau seperti itu cara memahami tauhidnya? Kan ini sangat berbahaya. Ini suatu yang sangat menyimpang. Yang dimana seluruh nabi diutus untuk menegakkan tauhid, menyembah Allah yang satu, menyembah Allah yang esa. Enggak. Kalau menurut Buya Rozi Hasim, teman-teman, semua orang di dunia ini, entah agama apapun dia, tetap nyembah Allah. Hindu, nyembah Allah juga. Meskipun dewa-dewanya banyak, tetap ya nyembahnya Allah. Buddha, ya Buddha juga nyembah Allah. Ada tuh yang menyatakan seperti itu. Yang menyatakan siapa? Pasti orang-orang dari golongan sufi-sufi. Pasti golongan sufi-sufi yang halu seperti ini nih, seperti Buya Rozi Hasim ini, semua agama itu sama, cuma berbeda konteks penyembahannya. Ada satu video yang dia nyatakan, teman-teman. Rozi Hasim ini yang menyatakan kalau orang nyembah Yesus, tetapi ketika dia nyembah Yesus, dia melihat Allah di dalam diri Yesus, maka dia selamat kelak di akhirat. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Bukankah jelas pada zaman perdebatan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas itu? Itu tujuannya apa? Untuk menyatakan kalau Allah itu esa, Allah satu, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tapi seorang Rozi ini malah menyatakan kalau semua agama ini nyembah apapun dia, tetap tujuannya bermoral kepada Allah. Kalau begitu Pak Rozi, setiap hari gonta-ganti agama lebih baik daripada satu agama, ya, lebih baik. Ya Allah, saya sudah nonton video fullnya, ya, saya cari-cari, mungkin dia lagi menjelaskan sesuatu yang menyimpang, ya ternyata dia memang menjelaskan sistem tauhid yang seperti ini. Apalagi dikomparasi dengan videonya yang dulu, dia menyatakan orang nyembah Isa pun itu nyembah Allah katanya.
Sesuai, sangat-sangat sesuai di sini. Mau dibawa ke mana agama ini kalau dipegang orang-orang seperti ini? Bagaimana jemaah-jemaah yang mengikuti kajian dia kalau seperti ini? Bahkan teman-teman, ketika kita menyimak sesuatu yang seperti ini, syubhat yang seperti ini, pasti ada saja komentar-komentar yang pro, percaya terhadap dia. Percaya kepada Rozi Hashim dan mendukung statement dia. Ya Allah, coba kita simak bantahan dari salah satu ustadz yang dimana beliau juga aktif di media sosial, memberikan statement yang cukup tegas mengenai pernyataan ini. Pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan oleh berbagai pihak dari video berikut ini. Dan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang menyembah Allah. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Jadi kalau kita nanti nyembah ibu kita, nyembah bapak kita gitu ya, disembah sujud setiap hari 5 waktu sujud kepada bapak karena melihat Allah di dalam diri bapak, kita selamat. Kita nyembah patung apa namanya tuh? Pokoknya patung, kita bikin patung, lalu kita melihat Allah di dalam patung itu. Apakah kita akan selamat? Ini adalah analogi yang dimana Rozi Hashim ini pemahamannya sesat teman-teman, ya, sesat. Oh, Harry Plus gampang menyesatkan. Kalau nggak sesat, apa ini namanya? 7 merah berikitahe begitu. Melihat Tuhan di dalam diri manusia. Kalau bisa melihat Tuhan di dalam diri manusia, berarti manusia tersebut yang kita lihat sebagai Tuhan bisa menciptakan galaksi, teman-teman. Bisa menciptakan matahari. Kalau ada yang sampai mengucapkan, saya melihat engkau di dalam diri Yesus. Saya bisa melihat engkau di dalam diri orang ini, orang itu, orang ini, orang itu. Apakah orang tersebut bisa menciptakan langit dan bumi? Apakah orang tersebut bisa menciptakan matahari? Enggak. Bahkan kepada kematiannya sendiri, dia tidak bisa mencegah. Ujuk-ujuk mau jadi Tuhan. Allah. Analogi yang tumpul ya teman-teman. Tumpul. Yang pertama, memaknai la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah dengan makna bahwa semua yang disembah itu sudah pasti Allah karena yang disembah itu adalah Tuhan, hanya beda penamaan. Ini adalah bentuk kesesatan yang sangat nyata. Ucapan semisal ini, tiadalah kambing kecuali dia hewan. Artinya semua kambing ini adalah hewan, sebagai makna tiada Tuhan yang disembah oleh agama manapun kecuali dia adalah Allah, adalah benar-benar kesesatan yang bahkan tidak diajarkan oleh aliran sesat sekalipun. Tidak ada satupun madrasah atau madhab akidah dalam ruang lingkup Ahlussunnah wal Jamaah yang berpendapat seperti ini. Dan bahkan firqah menyimpang sekalipun tidak ada satupun yang secara resmi pendapatnya seperti ini. Yang kedua, tidak ada yang berpendapat bahwa semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama manapun itu adalah hakikatnya satu esensi, satu Tuhan, hanya beda wujud dan beda nama. Tidak ada yang menyatakan seperti itu kecuali kelompok sufi gulat yang sudah melampaui batas. Sekelas Al-Halat sekalipun, sufi yang sangat syad pendapatnya, yang oleh mayoritas ulama divonis sesat, itu bahkan mengingkari konsep pemahaman seperti ini. Dan bisa dipastikan, pemahaman seperti ini tidak mungkin dikaji dalam ranah ilmiah, sampai ditulis dalam bentuk karya. Karena kalau sudah masuk ke ranah ilmu, akan banyak ulama yang bisa membantahnya. Biasanya pemahaman menyimpang seperti ini hanya laku kalau diajarkan secara sembunyi-sembunyi, didogmakan oleh seorang tokoh yang berpengaruh kepada orang-orang awam yang mereka rata-rata tidak memiliki kemampuan untuk membantah karena yang sudah melampaui batas. Sekelas Al-Halat sekalipun, sufi yang sangat syad pendapatnya, yang oleh mayoritas ulama divonis sesat, itu bahkan mengingkari konsep pemahaman seperti ini. Dan bisa dipastikan, pemahaman seperti ini tidak mungkin dikaji dalam ranah ilmiah, sampai ditulis dalam bentuk karya. Karena kalau sudah masuk ke ranah ilmu, akan banyak ulama yang bisa membantahnya. Biasanya pemahaman menyimpang seperti ini hanya laku kalau diajarkan secara sembunyi-sembunyi, didogmakan oleh seorang tokoh yang berpengaruh kepada orang-orang awam yang mereka rata-rata tidak memiliki kemampuan untuk membantah karena taklid buta kepada tokoh yang dia agung-agungkan. Yang ketiga, inti penyimpangan kaum pagan dan orang-orang Nasrani adalah kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira para penyembah berhala itu meyakini bahwa menciptakan alam semesta ini adalah patung yang dia sembah. Tidak. Lalu kenapa mereka menyembah patung tersebut? Patung itu hanya dijadikan sebagai media. Yang dilihat di patung itu bukan patungnya, tetapi hakikat Tuhan yang ada dalam patung tersebut. Itulah kesyirikan, dan itu yang dilawan oleh agama ini. Makanya dalam ayat dikatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah."
Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah, bukan patung ini. Lalu kalau dikatakan, mengapa kau menyembah berhala ini? Apa jawab mereka? Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka ini kecuali untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kan bahasa lainnya. Para penyembah berhala ini melihat ada hakikat Tuhan dalam patung tersebut. Dan ini kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan itu menjadikan Tuhan yang mereka sembah itu hanya wasilah. Bahkan konsep kesyirikan musyrikin Mekah kala itu adalah hal yang seperti ini. Tidak ada musyrikin Mekah yang meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah patung atau batu-batu yang mereka sembah. Yang keempat, tentang makna la ilaha illallah telah dijelaskan oleh para ulama secara gamblang dalam kitab-kitab akidahnya, yaitu makna kalimat ini la ma'budun bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala semata. Artinya ketika seseorang menyembah atau mengibadahi selain Allah, sesembahan itu tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk diibadahi. Bagaimana mungkin dia diibadahi sedangkan dia adalah makhluk yang diciptakan, bukan sang pencipta. Maka konsep la ilaha illallah itu penafian, meniadakan bahwa semua Tuhan-Tuhan yang ada itu bukanlah Tuhan. Dia tidak berhak disembah. Tuhan yang sebenarnya dan berhak untuk disembah adalah Allah Ta'ala semata. Sesederhana itu konsepnya. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam penjelasan makna la ilaha illallah ini. Ulama hanya berbeda dalam masalah perincian atau penekanan-penekanan kalimatnya. Yang kelima, makna la ilaha illallah itu begitu terang, sederhana, dan akan bisa dipahami oleh siapapun yang fitrahnya bersih dan akalnya sehat. Tidak mungkin seseorang ketika membaca la ilaha illallah, dia memahami bahwa semua Tuhan yang ada, yang disembah oleh seluruh umat manusia, dari agama manapun, itu hakikatnya adalah Allah. Orang yang awam saja tidak akan memaknai seperti itu. Sehingga saking terang dan mudahnya kalimat tersebut, la ilaha illallah itu kan sebenarnya ada takdir kalimat yang dibuang. La ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalimatnya begitu terang, maka kalimat tambahan la ma'budun bihaqqin itu dibuang. Seterang misalnya kalimat begini. Seorang kiai mengatakan kepada muridnya, tidak ada yang boleh liburan kecuali yang sudah menyelesaikan tugas hafalan. Takdir kalimatnya, tidak ada yang berhak untuk pergi liburan kecuali yang sudah selesai tugas hafalan. Tetapi apa? Diringkas kalimatnya menjadi tidak ada yang boleh liburan kecuali yang sudah selesai tugas hafalan. Lalu kemudian ada santri yang nggak mau taat aturan, dia yang tidak menyelesaikan tugasnya ikut liburan. Apakah maknanya kalau dia sudah menyelesaikan tugas? Tidak, dia tidak berhak walaupun dia ikut liburan. Dia tidak termasuk yang tercakup di kalimat yang diucapkan oleh kiai tersebut. Sesederhana itu kalimatnya. Terkadang demikianlah kesesatan, dia tidak butuh dalil untuk membantahnya, tetapi cukup fitrah yang bersih dan akal yang sehat. Betul. Jadi sudah ya, saya tidak mau menjelaskan panjang lebar karena beliau sudah lebar dan panjang penjelasannya. Tinggal kalian yang memiliki akal sehat untuk mengaktifkan akal sehatnya. Jangan terpengaruh kepada faham-faham sufi yang seperti Rozi Hashim ini atau sufi-sufi pada umumnya yang kebanyakan mereka ini menjual khurafat-khurafat halu-halu tahayul. Begitu saja dari saya.